Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Masih dengan NU Peduli di sini. Masih malam hari kita di tempat banjir di Desa Mujur. Kita masih bersama rombongan dari Upsis Lazisnu ya. Terus kemudian dari NU, Ini dari Ibnu. Nah, teman-teman Ibnu. Kemudian Mas Oji Direktur Aziznu. Hari ini kita sampai malam di pengungsian. Kita tadi baru melaksanakan bakti sosial berupa pengobatan kepada warga. Tadi kita ngobati hampir 50 pasien. Dari mulai jam 4 sore tadi kita ke sini. Ada sekitar 50 pasien. Besok kita lanjutkan pagi hari jam 10 karena masih banyak masyarakat terdampak banjir yang masih membutuhkan pengobatan. Terutama sekali adalah penyakit-penyakit gatal. Ya, kalau bahasanya orang sini tuh rangen apa ya Mas ya? Rangen. Ya, karena memang airnya kotor, kemudian akses atau mobilitas penduduk dari rumah satu ke rumah yang lain harus jalan kaki dan menyentuh air, pastinya terjadi pelembabam di kaki, sehingga kaki terjadi gatal. Yang kedua juga banyak yang mengalami kanker, sakit pinggang, demam, ada yang diare, mulai diare. Biasanya nanti pasca banjir yang paling banyak selain gatal-gatal juga mengalami diare ini. Maka antisipasi kita program recovery ke depan dari NU Peduli yang terdiri dari Nyuker Lazisnu, ada LKNU dan organisasi NU lain. Kita akan melakukan recovery. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Kita melakukan pengobatan kepada masyarakat. Selain itu terkait dengan logistik sembako juga masih jalan ya Mas ya? Masih jalan. Kalau melihat kondisi saat ini diperkirakan tidak butuh waktu 1 minggu mungkin ya. Air bisa surut, ini bisa dilihat ya. Bisa normal kembali. Ini akses jalan sama sekali nggak terlihat ya. Ini air semua ini ya. Air semua. Gitu. Selama ini gimana dari yang bergerak ke sini, unsur kita apa aja Mas? kita pakai Relawan Basnas. PLBK, Oh, PLBK. Ya. PLBK Gocap. Oh gitu. Biasa, ya. Dan itu efektif jalan Mas. Efektif sekali. Untuk dapur umum sampai kapan Mas kita dapur umumnya? Dapur umum nanti kita sampai Isya, nanti kita sudah mau closing. Dan kita mau beralih ke program berikutnya. Oh begitu. Ya. Mungkin bagian bahan belum nggak mateng ya? Iya. Bahan mentah. Kita perlu pemulihan secara ekonomi. Seadanya dari Ya, yang penting nanti kami dari NU Peduli cabang Cilacap, ada Nyuker Lazisnu dan LKN. Silakan komunikasi, koordinasi itu yang penting. Ya, komunikasi dan koordinasi yang itu nanti kita buat sebagai sebuah prosedur atau prosedur operasional yang sering kita kenal dengan SOP, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan koordinasi terutama di tingkat implementasi program, sehingga ketika diimplementasi ini yang paling susah, ya kan? Yang paling susah adalah di tingkat implementasi, di tingkat praktis di lapangan. Sebetulnya siapa tugasnya apa itu penting ya. Ya, ada yang misalkan siapa yang bertugas untuk melakukan evakuasi misalnya, siapa yang bertugas untuk melakukan penyediaan logistik, ya mobilisasi logistik, sampai kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap dapur umum misalkan, termasuk juga siapa yang bertanggung jawab pada divisi-divisi kesehatan, maupun yang terpenting adalah sentral informasi. Siapa sih sebetulnya yang megang kendali informasi? Data ini penting karena agar kita itu cepat dalam penanganan. Yang kedua adalah tepat sasaran, betul. Jadi tidak cepat sasaran juga tepat, cepat penanganannya, dan kita bisa berhasil untuk melakukan
penanganan pasca banjir yang luar biasa ini. Demikian liputan malam hari ini. Ini jam 19.00 kita masih di Kroya. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.